warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali bersama saya Wida Widya dalam program acara Harmoni Bagimu Negeri. Saat ini kita sedang berada di Komplek Puri Cipageran Indah 1, tepatnya di RW 24. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir menyaksikan acara ini. Dan juga saya akan sapa sahabat Harmoni dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, selalu bahagia karena TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sahabat Harmoni, tema dari talkshow kita pada siang hari ini adalah kolaborasi mengokohkan pendidikan anak usia dini dan Al-Quran. Dan bersama kami telah hadir para narasumber yang beliau-beliau ini adalah tokoh masyarakat di lingkungan RW 24 dan juga ada dari pemerintahannya ya. Iya. Baik. Kita sapa saja siapa saja narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Insinyur Haji Alip Budin. Beliau adalah Ketua RW 24. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua Camat Cimahi Utara, Bapak Taryadi Ahmad Taufik ya, yang alhamdulillah sudah berkenan hadir bersama kita mewakili Bapak Wali Kota Cimahi yang pada kali ini belum bisa hadir karena kesibukan beliau. Mudah-mudahan dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Batu Rahman Cipageran 24, Bapak Dr. Eki Baihaqi yang saya hormati, dan juga kepada Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bapak Haji Dadang Mulyadi MS MPD ya. Dan juga kepada seluruh pengurus RT dari RT 1 sampai RT 7 dan juga seluruh pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh tokoh-tokoh wanita RW 24 yang begitu tangguh ya, baik pengurus yayasan, TPA, RA, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi pertanyaannya cukup jelas dan to the point ya, bahwa pendidikan anak itu di dalam agama kita tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, firman Allah surat Ali Imran, surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina lau taruku min khalfihim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah, khaufu alaihim, yang kamu khawatirkan kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah kalian berkata yang benar. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita jangan hanya mengingatkan diri kita sendiri ya. Jadi yang paling utama adalah agar masa depan kehidupan baik
saat ini maupun yang akan datang itu senantiasa hadir anak-anak yang nanti akan menjadi generasi penerus pada masa-masa yang akan datang itu, generasi yang mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, ya, baik itu potensi ilmu, potensi jasadiahnya, potensi ekonominya, ya, agar mereka termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam hal tersebut, sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa Allah itu suka dan lebih mencintai hamba-hambanya yang kuat, ya. Kuat itu dalam artian baik itu kuatul ekonomi atau kuatul mal, kuatul jasad, kuatul fikriyah atau kuat intelektualnya, dan seterusnya. Nah, tentunya dalam hal ini mengingat firman Allah dan juga sabda Nabi SAW tadi, tentunya kita semua yang hadir saat ini wajib dan berkepentingan untuk bagaimana melaksanakan amanah itu bisa terjadi. Nah, dalam hal ini tentunya kita betul-betul di dalam konteks di lingkungan kita gitu ya, bahwa memberikan fasilitas pendidikan yang murah dan mudah dicapai menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan harus diupayakan bersama gitu. Nah, dalam hal ini kita juga mengingat pada firman hadis Nabi SAW, ya, yang tadi juga secara tidak langsung disampaikan oleh pada sambutan tadi, ya. Idza matab ibnu Adam, jika mati anak Adam atau manusia, in qata'a amalihi illa min salasin, ya, terputuslah segala amal kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatun jariyah, al ilmu ta'fabih, waladun soleh yad'ulah, ya. Jadi sedekah jariyah, ya, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga doa dari anak-anak yang soleh, ya. Nah, ketiga unsur tadi ini ada semua di sini, Pak, ya. Baik dia sebagai guru, baik dia sebagai investor, baik dia juga sebagai seorang anak murid gitu kan, semuanya ada gitu. Nah, oleh karenanya melihat hadis tadi tentunya kita sangat tidak dipahami kalau sampai tidak mau mendukung hal-hal demikian, ya. Kalau dalam bahasa manajemen sekarang mah, Pak, hadis tadi itu kalau dalam bahasa orang-orang motivator atau orang yang berambisi bisnis tuh, hadis tadi itu disebutnya sebagai passive income, ya Pak, ya. Passive income, Pak. Kalau zaman sekarang, Pak, kalau yang namanya MLM tuh kan yang didorong tuh gimana caranya bisa punya passive income, walaupun orang cicing di bumi tapi penghasilan tuh datang terus. Nah, inilah sebetulnya hakikatnya passive income itu, ya. Satu, ya, sedekah jariyah, walaupun kita di rumah, bahkan sampai kita sudah meninggal pun gitu, kalau seandainya gedung ini masih terus dipakai, maka amalnya masih mengalir terus ke dalam rekening-rekening pahala kita. Nah, begitu pula ilmu yang dimanfaatkan dari para guru, ya. Mudah-mudahan saya doakan baik guru RA-nya, baik guru TPA-nya, guru PAUD-nya gitu, ya. Allah senantiasa melapangkan hatinya agar senantiasa ikhlas, ya. Karena tanpa keikhlasan, ya, tentunya semuanya tidak akan berarti, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, gurunya, ya, investornya, semua pendukung daripada proses pendidikan di lingkungan kita ini, Allah berikan senantiasa keikhlasan di dalam beramal, sehingga dengan keikhlasan itulah segala sesuatunya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kemudian yang terakhir, kembali saya ingatkan, ya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, ya, bagaimana Nabi mengingatkan agar anak usia 7 tahun diajarkan sholat, ya. Kemudian ketika udah 10 tahun diberikan hukuman yang mendidik ketika dia tidak mengerjakan sholat. Jadi artinya bahwa agama kita itu sangat mementingkan sekali yang namanya pendidikan, ya. Apalagi kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu bagi kaum muslimin, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim,
Dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi tujuan daripada pendidikan ini semuanya adalah sangat mulia ya. Dan siapapun yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan itu juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama ya. Dan tentunya kita semua berharap ya bahwa seluruh aktivis yang membantu terselenggaranya proses pendidikan kita, sehingga pendidikan kita di lingkungan kita ini bisa betul-betul memberikan kemudahan bagi siapapun yang tinggal khususnya di wilayah ini dan umumnya bisa wilayah sekitar gitu ya. Jangan sampai istilahnya kita mendengar di RW 24 cenah ada anaknya nggak bisa sekolah TK, ternyata bukan duit cenah piraku kan. Jadi di kita itu ada PAUD gitu kan, ada RA gitu ya, ada TPA, mangga silahkan sesuai dengan kemampuan gitu kan. Jadi tidak usah dipaksakan. Bahkan saya tahu bahwa RA sendiri pun tidak semuanya bisnis murni gitu ya. Kalau boleh dibilang mungkin barangkali 60-40 atau 75-25 itu diantaranya adalah ada juga segi sosialnya. Jadi mensubsidi bagi mereka-mereka yang nggak mampu untuk bisa sekolah di RA. Betul ya Bu ya? Nah jadi dalam hal ini mudah-mudahan gitu ya upaya-upaya kita di dalam rangka memberikan pendidikan usia dini ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga seluruh aktivis yang terlibat di dalamnya Allah mudahkan juga segala urusannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal sedekah jariah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dulu sementara Bu pendapatnya Bu ya. Mangga. Ya, terima kasih Pak RW. Menarik sekali ya statement dari Pak RW ini, bahwa memang betul bahwa kita mendidik itu harus dengan keikhlasan. Ada istilah Pak kalau untuk guru RA itu 1 juta katanya gajinya. Jadi sabar, jujur dan tawakal katanya Pak ya gitu ya. Oke. Ya terima kasih Bapak. Saya mungkin akan beralih ke Bapak DKM Pak ya. Bapak sebagai tokoh agama, bagaimana sih upaya Bapak mengokohkan pendidikan anak usia dini dan Al-Quran sehingga pendidikan di RW 24 ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan orang tua? Mangga silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pak RW, Pak Camat serta Pak Pembina, Pak Dr. Eki, mohon izin saya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Jadi tadi ketika tadi anak itu dipengaruhi oleh intern dan ekstern. Jadi pada dasarnya adalah anak itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa anak itu merupakan titipan. Kemudian disambung dengan hadis Nabi bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, tergantung orang tuanya. Oleh itu mau diyahudikan atau dinasranikan itu tergantung orang tuanya. Oleh itu di dalam rangka menciptakan, pertama pendidikan kepada anak itu adalah di rumah. Jadi rumah adalah pertama mengenal pendidikan. Ini bisa ketika mendidik anak itu pada saat bagaimana kita belajar dari Nabi Ibrahim. Beliau sudah sepuh, tidak memiliki anak, tapi anak ingin didambakan senantiasa berdoa. Baik sebelum nikah, sesudah nikah, atau baik sudah punya anak maupun sudah punya anak. Selalu berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Senantiasa ingin memberikan anak yang soleh. Maka ketika sedang hamil, barangkali ibu-ibu itu harus didekatkan dengan Al-Quran. Ketika sudah di dalam usia kandungan itu sudah berbiasa Al-Quran, maka pada saat usia dini tadi dikatakan dalam usia 3 tahun kata Rasulullah, ajarkanlah
la ilaha illallah. Baru 3 tahun 6 bulan baru ajarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah warga pendidikan dari keluarga. Karena anak pasti akan mencontoh begitu kan keluarganya. Setelah itu ajarkan barangkali sholat kan begitu kan. Ajarkan sholat. Nah, sholat itu barangkali ya pukullah mereka katanya kalau sudah usia 10 tahun. Nah ini barangkali pendidikan isyarat Rasulullah SAW itu perlu kita amalkan. Jadi ketika itu anak yang sudah usia dini ini kita pertama kali pendidikan di keluarga dulu. Kenalkan Al-Quran. Karena kita sebagai orang tua di dalam surat Al-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun. Ya, hai orang yang beriman, itu kan, jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, anak kita itu titipan. Maka kata Nabi ketika lahir itu adalah seperti kertas putih, mau dicoret-coret itu kan tergantung orang tuanya. Oleh itu yang pertama kali dalam rangka mendidik Al-Quran, mendidik anak menjadi paham Al-Quran, pertama kali adalah pendidikan dalam keluarga. Itu faktor intern. Faktor eksternnya barangkali tidak lepas dari peran kita semuanya sebagai stakeholder lah, sebagai pemangku kebijakan, baik yang baru pembijakan ataupun yang langsung terjun untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak yang Qurani, soleh dan soleha, tanggung jawab bersama. Khusus di lingkungan RW 24 barangkali harus ada kolaborasi antara DKM, gitu kan, yayasan tadi, kemudian Pak RW-nya. Semuanya kita dari 3 lembaga itu bagaimana memajukan TPA atau RA Rahman ini agar menjadi nanti generasi Qurani yang akan datang, yang akan memimpin bangsa dan negara ini yang kelak yang akan datang. Itu dulu sementara. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Dadang. Betapa tokoh masyarakat merupakan support system ya untuk keberlangsungan pendidikan anak usia dini di lingkungannya. Barangkali saya perlu beralih ke Pak Eki nih ya Pak Eki ya. Pak Eki sebagai pembina Yayasan Baitur Rahman 24 ya Pak ya. Iya, Bapak apa sih peran yayasan dalam menunjang pendidikan anak usia dini dan Al-Quran khususnya di lingkungan RW 24? Sebagaimana kita ketahui Bapak itu yayasan menaungi RA dan TPA ya Pak ya. Iya, bagaimana Pak? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama peran Yayasan Baitur Rahman gitu ya. Diharapkan Yayasan Baitur Rahman kolaborasi dengan RW, dengan DKM adalah penjaga ladang amal ini kan. Jadi penjaga ladang amal bagi masyarakat tadi yang mewakafkan harta, kemudian pemikiran, kemudian juga tadi Pak Sony bahan bangunan juga ya. Jadi yang mewakafkan harta, pikiran dan semua yang bermanfaat, terutama bagi terwujudnya pendidikan usia dini dan Al-Quran. Jadi kolaborasi ini penting bagaimana pendidikan usia dini berjalan optimal, kemudian berkualitas, tidak hanya optimal, tapi tantangannya adalah bagaimana ini harus berkualitas. Nah, untuk berjalan dan berkualitas, kata kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama. Nah, ini alhamdulillah, ini Pak Camat ya, mudah-mudahan tadi senang Pak Camat bahwa apa yang ada di RW 24 bisa jadi inspirasi ya. Jadi mungkin hampir kalau di semua RW yang tahu RW DKM yang ada, dan yang kedua bisa jadi antara RW DKM saling sikut. Nah, ini fenomena. Tapi di sini alhamdulillah 3 lembaga ini dapat berjalan baik karena pada dasarnya objek pengabdiannya sama, masyarakat dan umat. Jadi tinggal dari awal memang kita 3
3 lembaga itu sudah ada MOU-nya Pak, ini ya, MOU-nya. Ini waktu saya jadi RW, kemudian ketua DKM-nya almarhum Pak Ustadz Nana, ini mertua beliau ya masih ini. Jadi masih saling mengkait ya. Salah satunya RW berperan kaitan dengan khidmat kaitan kemasyarakatan dan pemerintahan. Kemudian DKM kaitan dengan peribadatan dan yayasan fokus di pendidikan dan sosial. Nah ini yayasan ada di pendidikan sosial. Nah termasuk dalam kepengurusan baru ini nanti yayasan 3 unsur lembaga itu hadir. Jadi di kepengurusan baru nanti di unsur pengawas termasuk juga Pak Alifuddin, ini Pak Insinyur Alifuddin dan Pak Dadang itu juga bagian dari pengawas. Jadi sungguhnya kolaborasi itu secara sistem dibangun juga, di samping secara personal nawaitu dari 3 tokohnya yang mewakili ya termasuk ya ini tidak ada masalah. Nah ini ya yang penting. Nah ini yang harus dipelihara terus agar tadi bagaimana kalau Utsman bin Affan Foundation itu 1400 tahun yang lalu ya mudah-mudahan ini juga amin bisa terus bahwa selama tempat ini memberi kemaslahatan dipelihara, maka dari awal yang inisiasi orang yang punya pikiran, harta, kemudian dan lain sebagainya itu bisa memberikan ladang amal yang terus mengalir kan ya, bagaimana tadi passive income ya kalau di konsep modernnya ini passive income amal dan itu dan kita sepakat Pak ini kalau di yayasan saya tekankan kita ini bukan pemilik, kita hanya pengelola saja, seperti halnya tukang parkir. Tukang parkir itu ngatur, tapi tidak memiliki mobil. Dan kita sepertinya sama ya semangatnya, RW DKM. Jadi kita hanya ngelola, tidak pemilik ya, karena kalau sudah merasa memiliki akan timbul konflik. Nah, saya juga terima kasih ini kepada jajaran kepala RA dan gurunya ini yang luar biasa tadi betul saya lihat selalu senyum ya kalau di ini ya meskipun saya tanya supaya gajinya berapa gitu. TPA apalagi tuh. Kemudian TPA juga senyum itu ya jadi senyum dengan ini. Karena tadi kalau dihitung ini 1 juta juga tidak Pak. Ternyata antara range antara 400 sama 700 ini ya. Jadi kalau ini untuk bandingan nanti kalau Pak Camat beda lagi. Kalau gaji saya sebagai dosen pasca ya 1 jam itu 400.000 gitu. Mungkin hanya sejam setengah. Sejutanya biasa. Kalau Pak Camat wah mungkin setengah jamnya itu. Ini. Tapi yang saya lihat tetap senyum ya karena mungkin bukan profit yang diharapkan tapi amal ibadah nah itu. Jadi jangan kepalang tanggung ya kepala RA, kepala TPA dan para guru kayak ini. Meskipun tadi nilai nominalnya kecil tapi insya Allah nilai pahalanya yang besar ya. Nah ini. Dan betul tadi masa depan Indonesia tadi saya utip dari sering Cepopong katakan gitu. Nanti anak ini jadi sarjana atau durjana tergantung pada golden age-nya di masa-masa ini. Jadi ini suatu hal yang penting. Artinya Indonesia kalau nanti generasi emasnya kata Pak Camat tadi durjana hancur Indonesia. Termasuk masa depan umat ya. Barangkali Andalusia dan lain sebagainya karena pendidikan agamanya yang kurang ya. Sehingga akhirnya kalah kembali ya Pak ini. Dan mudah-mudahan ini selain
ke depan generasi yang diciptakan itu adalah generasi unggul, masa depan bangsa dan masa depan umat. Nah, kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi, kerjasama yang utuh, kerjasama yang ikhlas antar 3 lembaga ini, karena saya merasakan dari sempat jadi ketua RW juga, sempat juga di penasehat DKM, dan sekarang saya masih di yayasan. Mudah-mudahan ini masih terus terjalin baik, termasuk juga tadi bahwa sebagian dari murid RA kalau TPA misalnya ikhlas ya itu gratis ya Bu Ida, gratis gitu ya. Jadi artinya apa? Ini nanti kepada pengurus baru yayasan ini ya, ada tanggung jawab bahwa lembaga RATP itu bukan lembaga bisnis ya. Jadi bukan lembaga yang menguntungkan, profitable kalau dari profitable, tapi limpahan pahalanya mungkin yang diharapkan. Dan ini suatu yang langka ya di tengah masyarakat ini. Jadi mudah-mudahan ini semangat amaliyah itu harus kita tetap kokohkan, semangat amaliyah bersama melalui wadah. Jadi yayasan, RW, DKM hanya wadah bagi siapapun untuk mengabdi. Apalagi ini dalam undang-undang yayasan ya. Undang-undang yayasan yang terbaru itu Undang-Undang 28 ya tahun 2004 di pasal 5-nya ya, bahwa pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh menerima honor atau gaji. Jadi saya tekankan ya, jadi pengurus yayasan itu yang terdiri dari unsur pembina, pengurus dan pengawas itu tidak boleh menerima ini. Jadi apa artinya? Yayasan itu adalah lembaga non-profit yang betul-betul untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau lembaga di bawahnya itu boleh, nggak ada masalah ya. Kalau guru RA yang saat ini yayasan menaungi RA dan TPA, dan saya juga harus mohon maaf ini ke Bu Ida ini ya, belum bisa memfasilitasi tempatnya sehingga Pak DKM ini masih memakai tempat DKM gitu. Tapi insya Allah Bu Ida dan dukungan juga Pak Camat, selain masalah sertifikat juga ini penting, mudah-mudahan sumber dana juga bisa memberi jalan bisa memberi kami peluang-peluang bagaimana ikhtiar, selain dari ikhtiar kami pengurus juga masyarakat lantai 2 bisa segera diprogres kembali. Barangkali itu Bu Ida sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eki. Betapa kolaborasi di RW 24 ini sangat luar biasa, sehingga mudah-mudahan ya Pak ya, pendidikan anak usia dini di RW 24 ini bisa sesuai dengan harapan. Nah, saya beralih ke Pak Camat. Ini Pak Camat ya, bagaimana nih Pak Camat nih? Program pendidikan anak usia dini itu adalah program pemerintah yang sangat luar biasa ya Pak ya. Harapan apa sih Pak dari Bapak melihat kenyataan di RW 24 ini bahwa tokoh masyarakatnya saling menguatkan Pak gitu. Jadi seperti harapannya seperti apa Pak? Mangga silakan. Terima kasih Bu Ida. Untuk harapan atau ekspektasi dari pemerintah sangat besar dengan adanya kolaborasi yang sangat kuat gitu. Memang betul tadi Pak Eki menyatakan bahwa kolaborasi yang ada di RW 24 itu adalah menginspirasi dari wilayah di Kecamatan Timur Utara, karena belum pernah ada lembaga yang berkolaborasi, 3 lembaga yang berkolaborasi. Oleh karenanya mudah-mudahan ini sebagai trendsetter atau menjadi role model, menjadi contoh untuk wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Timur Utara. Alhamdulillah kami sebagai perwakilan pemerintah, peran serta kami mudah-mudahan
bisa menciptakan harapan-harapan yang sesuai dengan keinginan pemerintah maupun masyarakat, kami akan selalu memfasilitasi, mengayomi, bahkan kami akan selalu membina, dan itu bagian dari pelayanan kami. Nah, itu mudah-mudahan bisa terciptanya harapan-harapan yang memang bisa diwujudkan untuk kegiatan RA dengan TPA yang memang didaungi oleh Yayasan Baitur Rahman ini bisa menciptakan karakter-karakter anak yang soleha yang Quranis. Karena apa? Karena yang diutamakan itu akhlakul karimah dengan kondisi zaman yang update sekarang itu. Saya mengkhawatirkan kalau tanpa ada campur tangan dari Yayasan Baitur Rahman, DKM serta RW yang berkolaborasi itu, mungkin harapannya akan sedikit tidak banyak gitu. Jadi mudah-mudahan saja harapan pemerintah sama dengan harapan dari berkolaborasinya tiga lembaga ini, nanti akan saya jadikan role model untuk di wilayah-wilayah supaya nanti bisa terwujudnya anak-anak yang bisa diharapkan oleh orang tua, agama maupun negara. Karena pendidikan adalah pendidikan akhlak itu adalah nomor satu. Kalau bisa mencuplik dari hadis Nabi bersabda bahwa innama bu'isu liyutamabih akhlakul karimah. Tidak semata-mata aku diutus oleh Allah itu, tetapi yang paling utama itu adalah akhlakul karimah. Nah, ini di sini sudah tercipta dan sudah menjadi program mungkin ataupun menjadi bagian dari kegiatan di RA ataupun TPA. Karena alhamdulillah saya lihat dari yang disampaikan oleh yayasan ataupun Pak RW sudah tercipta manusia-manusia yang bertawakal, berkarakter yang baik, akhlakul akhlakul karimah yang baik. Mudah-mudahan harapan itulah yang kami cita-citakan untuk pemerintah. Kalau memang sudah tercipta mencetak manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang berpendidikan baik, kita tidak akan capek untuk mengarahkannya sebagai pemerintah. Alhamdulillah akan membantu, mungkin berkontribusi atau berpartisipasi kepada pemerintah demi memajukan minimal di wilayahnya, atau mungkin nanti akan membawa nama harum kotanya. Mudah-mudahan saya di RW 24 ini tercipta benih-benih atau anak-anak yang tangguh, yang tawakal, yang Quranis, yang berakhlakul karimah. Itulah harapan dari pemerintah ya. Demikian mungkin beda. Ya, terima kasih Pak Camat. Baik, menarik sekali bincang kita pada siang hari ini. Namun sebelum ditutup mungkin akan ada yang disampaikan dari Pak RW sejauh ini sebagai penutupnya. Alhamdulillah, dari penyampaian tokoh-tokoh di lingkungan kita semuanya menunjukkan respon yang positif dan saling mendukung ya. Dan memang itulah yang kita harapkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi hendaklah kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan juga kefajiran atau kemaksiatan. Nah, pada prinsipnya semua yang ada di dalam lingkungan kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Walaupun di setiap tingkatan punya rentang tanggung jawab yang berbeda-beda, sebagaimana firman sabda Nabi, kullu umro'in famas'iyatu an ra'iyatu, bahwa setiap kalian adalah pemimpin ya,
dan nanti akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Jadi saya sebagai ketua RW juga nanti akan ditanya bagaimana proses pendidikan anak di lingkungan. Jadi bukan hanya saja saya memperhatikan pendidikan anak-anak ya beserta istri itu, tapi juga bagaimana di lingkungan kita ini disiapkan fasilitas untuk adanya pendidikan anak-anak bagi warga ya. Nah, begitu pula setiap tokoh yang ada di dalam lingkungan ini juga punya tanggung jawab sesuai kapasitasnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan adanya talk show ini bisa mencerahkan kita semua ya, termasuk juga kita semua juga mudah-mudahan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan agar bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya, karena setiap amanah itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin saja, terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Pak Camat mungkin Pak Camat. Tadi yang saya sampaikan harapan dari pemerintah, mudah-mudahan semua bisa tercipta kolaborasi antar lembaga ini di wilayah-wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Karena saya baru pertama kali keliling di kelurahan-kelurahan yang bisa menyatukan 3 lembaga itu sangat sulit, betul tadi kata Pak Eki. Nah, mudah-mudahan ini nanti sebagai inspirasi buat lembaga yang lainnya. Karena tadi saya sangat terkesan dengan yang disampaikan oleh Pak Eki bahwa inspirasi Utsman bin Affan mudah-mudahan bisa tercipta di sini dan mudah-mudahan di seluruh Kecamatan Cimahi Utara harapannya. Nah, harapan itulah yang sangat kami nanti gitu, supaya nanti bisa terjalin tercipta kondisi yang diharapkan oleh masyarakat semuanya, khususnya di Kecamatan Cimahi Utara. Demikian mungkin sedikit. Terima kasih Pak Camat. Saya ke Pak Eki nih. Ya, Pak Eki gimana? Pak ini dulu, Pak DKM dulu. Baik, barangkali harapan kami adalah sebagai DAKM, jadi memiliki langsung tanggung jawab untuk generasi Qurani yang akan datang. Oleh karena itu, kerjasama atau kolaborasi dari 3 unsur ini hendaknya dikuatkan kembali Pak Eki, untuk membina anak-anak kami, anak-anak kita semuanya, masyarakat RW 24, agar tercipta generasi Qurani, agar bisa mengamalkan nanti untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Kemudian kepada para orang tua juga minta dukungannya, bukan hanya dukungan lain tapi dukungan doa, biar yang langsung terjun itu bisa diberikan ketabahan, ketawakalan tadi. Karena guru-guru ini, TPA dan Arman itu gajinya duit 1 juta. Ada doa, usaha, kemudian tapi yang dimiliki itu iman, takwa. 1 jutanya mah sabar, jujur, tawakal. Insya Allah mudah-mudahan semangat untuk asatidah TPA dan RA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari saya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiro. Masuk kepada TV Harmoni ini ya. TV Harmoni yang insya Allah menyiarkan kebaikan yang hadir tidak hanya di ruangan ini saja, tapi lebih luas lagi ya. Terima kasih TV Harmoni. Kemudian tadi Pak Camat ya yang sangat support gitu ya. Dan saya tambahkan juga Pak Camat ya, tidak hanya konteks kolaborasi di bidang pendidikan di RW, DKM Yayasan, juga kolaborasi ketika ada musibah. Ketika ada yang meninggal, salah satunya Pak RW, kita dulu sudah ada kolaborasi pembagian tugas, bahkan di awal-awal ya, sempat kalau ada warga yang meninggal, tidak hanya keluarga itu tidak harus mengeluarkan dana, bahkan sempat dapat dana gitu ya pada saat itu. Jadi ketika ada yang meninggal di warga RW 24, jadi DKM langsung pada pengurusan jenazahnya, kemudian RW kaitan dengan
saat itu menyiapkan kuburan, koordinasi tempat dan lain sebagainya. RT juga ya, para RT kan gitu ya. RT menyiapkan tempat sama padung ini yang sudah terpola. Yayasan menyiapkan karena ada iuran tadi, anggaran, dan pada saat awal ketika biaya kuburan itu masih murah saat itu, jadi sempat yang meninggal itu ada 750 ya Pak Soni ya, sempat ini. Coba sekarang karena biaya kuburan ini naik gitu. Jadi akhirnya bahkan ada tambah ya sedikit, tapi kita ikhtiarkan. Nah barangkali itu juga dari pemerintah 2 juta santunan. Oh sekarang ya, wah ini alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya. tapi mangga. Jadi tapi kayaknya kalau untuk duluan ini pada jadi itu sebuah langkah yang bahwa kolaborasi itu tidak hanya pendidikan, sosial, dan aspek-aspek yang lain. Mudah-mudahan tadi masalah bangsa dan masalah umat itu ego ya, ego sekarang ini. Mudah-mudahan dengan semangat kolaborasi para tokohnya duduk bersama mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan umat. Sekali lagi saya mewakili pengurus Yayasan Baitur Rahman mengucapkan jazakallah khairan katsiro kepada Pak Camat, mewakili Pak Wali Kota Cimahi, kemudian Pak Ketua RW, mudah-mudahan sukses ya, karena banyak cerita mantan Ketua RW itu sukses-sukses di RW 24. Kemudian Pak Ketua DKM juga sukses, berkah hidupnya, dan tadi Ibu guru ini kita doakan diberikan semangat terus dan diberikan kesehatan dan keberkahan ya dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan tugas agama. Dan terima kasih juga para ketua RT yang hadir, ibu-ibu juga, ibu PKK ya yang hadir. Iya, PKK dengan orang tua murid, Pak. Oh ya, yang harus disebut PKK dan orang tua murid ya, yang ikut nyumbang juga ternyata ini. Jadi ini nyumbang, dan mudah-mudahan semua itu bagian dari amal kebajikan. Dan juga panitia ini yang di belakang ini, panitia nih Pak Dik, Pak Deden, semua ya, yang Pak Rohim, mana yang ini ya Pak Uhi juga, Pak siapa lagi yang belum disebut ini? Pak Cecep ya, semua ini, dan semuanya mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan. Jazakallah khairan katsiro, semoga keikhlasan kita semua ini menjadi amal ibadah yang bernilai pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ternyata kolaborasi mengokohkan 3 unsur tokoh masyarakat itu tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi bidang sosial dan bidang-bidang yang lainnya, Pak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Alipudin, Pak Camat, Pak Eki dan Pak Dadang yang telah hadir di acara talk show ini. Mudah-mudahan nanti diundang lagi untuk berdialog ya dengan tema dan yang lainnya gitu ya, pembahasan yang lain. Baik, sahabat Harmoni, demikian bincang kita bersama tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW 24. Semoga dengan saling mengokohkan pendidikan anak usia dini dan Al-Quran di lingkungan RW 24 bisa berhasil dan sesuai dengan harapan orang tuanya. RW 24 bisa mencetak generasi yang cerdas, sehat, dan generasi Qurani. Amin ya rabbal alamin. Demikian talk show kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wida Widya dan segenap kru TV Harmoni undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.